Good morning, good afternoon, good night, whoever who watch this video. Okay, I'll explain about this one. Explaining skill atau keterampilan menjelaskan terutama untuk guru-guru bahasa Inggris. Oke, nama saya Martinus Alex Malgaro dengan NPM 3062212005. Oke, keterampilan menjelaskan. Apa sih itu keterampilan menjelaskan dan apa pentingnya juga buat guru bahasa Inggris itu? Apa pentingnya? Tinggal menjelaskan aja kok, kayak perpisahan itu aja. Kok susah amat sih harus ada teori-teori gitu segala macam. Ngapain sih? Ya, emang keterampilan menjelaskan itu sangat-sangat penting. Dan apa itu keterampilan menjelaskan? Oke, bisa ke bawah. Oke, keterampilan menjelaskan adalah mengorganisasikan materi pembelajaran dan tata urutan yang terencana secara sistematis ya, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa ya terutama. Karena guru bahasa Inggris ya, kalau mahasiswa kan dosen. Nah, jadi secara singkat itu menjelaskan itu pokoknya garis besarnya tuh kita mengorganisasikan, memanage apapun yang mau kita jelaskan, pembelajaran apa hari ini, pembelajaran apa minggu depan, itu kita organisasikan, kita manage supaya sesuai, tata urutan sesuai, dan kita bahkan nggak gelabakan gitu, bahasa bacanya gelabakan, kayak nggak berantakan, nggak cepat-cepat, nggak, ya itulah. Pokoknya kita harus berencana juga secara sistematis, secara rapi gitu, dan juga ini bisa memudahkan siswa-siswanya untuk memahami buat apa sih kita belajar ini, bahasa Inggrisnya apa aja. Nah, oke, lanjut pengertiannya gitu ya secara besar. Oke, tujuan apa aja sih tujuan keterampilan menjelaskan? Pertama, ya pastilah bisa tadi memahami materi. Apa sih gunanya guru kan, apalagi guru bahasa Inggris ini kan guru bahasa Inggris. Guru itu kan orang yang men-share, memberikan, meng-give pengetahuan kita kepada anak-anak, mentransfer pengetahuan kita ke anak-anak. Namanya juga kan guru kan, apalagi guru bahasa Inggris, otomatis kan bahasa Inggris kan yang kita transfer, keterampilan kita, pengetahuan kita tentang bahasa Inggris kita transfer ke anak-anak kita agar anak kita tuh bisa paham sama konsep-konsep bahasa Inggris gitu kan. Ya pastilah tujuannya pertama tuh bimbing peserta didik mau. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk memecahkan masalah. Oke kan, bahasa Inggris kan kita tahu kalau bahasa Inggris itu kan bahasa internasional sekarang. Gimana nanti misalnya dapat kerjaan yang tiba-tiba nih anak dapat kerjaan untuk langsung face to face kepada sama white people, sama orang American, US, sama Australian kan, berarti kan kita ini melibatkan anak-anak juga untuk memecahkan masalah. Nah, makanya juga ada namanya di kurikulum, terutama kurikulum BK tuh namanya real world. Nah, jadi kita tuh menyerap bagaimana saja sih real world-nya penggunaan bahasa Inggrisnya ini. Nah, gitu. Makanya kita tuh penting juga untuk melibatkan peserta didik untuk memecahkan masalah. Habis itu terus juga ada juga brainstorming. Apa itu brainstorming? Jadi brainstorming itu tuh kayak pertanyaan yang memantik mereka untuk bertanya-tanya. Oh, inilah bahasa Inggris itu apa gini ya. Gimana ya kalau kita tuh mau bicara tentang keseharian kita pakai bahasa Inggris, kita pakai teks apa ya? Oh ya, nanti kalau kita ketemu Western orang American di airport nanti kita ngomong apa ya gitu kan. Nah, kita memantikkan brainstorming gitu. Dan kita harus melibatkan kelompok juga. Yang ketiga adalah memberikan feedback kepada siswa mengenai tingkat pemahaman pelajaran. Oke, feedback namanya juga umpan balik ya. Jadi umpan balik itu kita memberikan feedback kepada siswa itu tingkat pemahaman pelajaran mereka. Mereka tuh titik mana sudah di hari ini itu sudah di mana, apakah mereka sudah paham tentang present continuous tense, apakah dia belum paham tentang past tense gitu. Jadi kita juga memberikan feedback mereka, dan juga apa tuh
dia itu skillnya bagus, apakah dia bagus speaking atau dia itu bagus listening atau dia itu orangnya pasif, misalnya reading sama writing aja, apa atau dia tuh aktif orangnya speaking sama listening bagus tapi malas untuk nulis atau malas untuk baca. Nah, oke. Jadi kita tuh bisa memberikan feedback kepada mereka dan kita bisa membuat nih mereka semakin jelas tujuan mereka tuh buat apa belajar bahasa Inggris. Keempat, membimbing siswa untuk mendapatkan proses penalaran. Oke, penalaran. Jadi yang paling penting itu adalah juga melatih mereka dalam use their logic. Okay. Jadi apalagi kan untuk bahasa Inggris ini kan nalar itu sangat-sangat penting, juga culture itu sangat penting. Misalnya kita tuh membahas tentang apa ya? Misal membahas tentang keseharian, berarti pakai simple present tense ya. Kok tiba-tiba bisa kita menyuruh mereka buat memakai past tense gitu kan? Jadi kan itu kan kita tuh harus membimbing mereka supaya ini misalnya kita membahas tentang keseharian segala macam, berarti pakai simple present tense gitu. Nah, terus yang kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami secara objektif dan menalar. Oke, objektif. Jadi kita tuh subjektif tuh seperti kita diri sendiri itu subjektif, dan objektif itu adalah orang menilai kita. Jadi itu tuh kita tuh bisa, selain kita tuh melatih mereka secara subjektif, kita dalam memandang dunia luar, kita juga bisa membantu mereka untuk bagaimana sih pandangan orang terhadap kita gitu. Dan juga itu bisa menolong dalam mereka comprehension mereka. Oke, lanjut. Apa saja sih komponen keterampilan menjelaskan? Ada 2. Kita ibaratkan gimana ya? 2 ini ibarat kayak pre sama post gitu. Pre, ibarat kayak prasejarah ya. Prasejarah. Enggak, pra-aksara ya. Aksara itu kan tulisan, pra itu kan berarti sebelum. Berarti pra itu sebelum ya. Kalau post itu sesudah. Pra dan post. Jadi ini adalah pra-nya dan ini adalah postnya. Pra itu sebelumnya itu adalah komponen merencanakan penjelasan. Yang postnya adalah komponen menyajikan penjelasan. Oke. Apa sih komponen merencanakan penjelasan? RPP. Kalau kalian tahu RPP apa? Rencana pembelajaran gitu, lesson plan. Nah, jadi kita tuh harus bisa dong membuat lesson plan. Kita harus tahu, kita harus merapikan, kita harus mengorganize, memanage apa saja next meeting apa saja yang harus kita jelaskan. Misalnya hari ini sudah simple present tense, berarti minggu depan itu kita mereview simple present tense tadi, dan minggu depannya lagi kita berarti lanjut ke present continuous tense gitu. Kita sudah mengorganisirnya secara bertahap dan secara rapi gitu. Nah, jadi itulah perannya lesson plan tadi. Kita sebelum masuk ke kelas, kita harus merencanakan ya sebelumnya. Misalnya minggu besok kita mulai kelas di simple present tense. Berarti minggu sebelumnya kita harus merencanakan, minggu depan simple present tense deh, apa aja ya? Kita menjelaskan tentang apa aja ya? Tuh. Nah, terus postnya adalah komponen menyajikan penjelasan. Nah, ini adalah setelah kita melakukan plan minggu malamnya, minggu ininya kita masuk dalam kelas dan kita mengajar tentang simple present tense misalnya. Nah, jadi kita tuh menyajikannya bagaimana supaya siswa-siswa ini ingat, supaya siswa-siswa ini nalarnya dapat, bisa menggunakan logika mereka, dan mereka bisa paham tentang konsep-konsep yang kita jelaskan. Nah, oke, lanjut kita menjelaskan tentang komponen perencanaan. Nah, ada 2 aja, simple, sangat simple ya, walau kelihatannya simple 2 aja, tapi kalau dilakuin sangat wow. Oke, pertama tuh yang harus kita ada tuh adalah pokok-pokok materinya. Misalnya apa tadi itu simple present tense ya, yang dipilih dan disusun secara sistematis disertai dengan contoh. Nah, saya gitu. Simple present tense, kita harus memperkenalkan vocabulary dulu.
misalnya activities ya, kan biasanya kalau simple present tense itu kan kebanyakan tentang aktivitas-aktivitas rutinitas gitu ya, kayak studying, terus kayak apa ya, misalnya praying, berdoa, masa nggak berdoa sih? Nah, studying, praying, terus kayak apa lagi ya? Traveling, no, traveling is not. What else? Let's say driving. No ya, because this is no, sorry. Verb with ing is present continuous tense, so we talk about simple present tense, so we just use verb or verb plus s or s. Okay. Study, pray, write. Nah, jadi kita harus memperkenalkan dulu nih, misalnya lesson plan kita nih, kita harus memperkenalkan dulu vocabulary-nya dulu tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu. Kita beri clue misalnya gitu kan, terus murid-muridnya tuh menjawab, menebak apa clue kita, aktivitas ini, lalu kita masuk ke dalam penjelasan tentang simple present tense gitu. Kita jelaskan dulu konsepnya apa. Simple present tense adalah ketika kamu ingin mendescribe, mengungkapkan, membilang ke orang tentang apa yang kamu lakukan, rutinnya, setiap harinya. Nah, terus sampai murid-murid paham gitu. Nah, tapi ini masih lesson plan ya. Jadi kita tuh harus pertama kita membuat lesson plan-nya, vocabulary-nya dulu, terus masuk ke tahap grammarnya. Nah, itu tuh harus kita siapkan juga, harus kita tulis, ketik lah minimal. Ketik apa saja tuh akan kita bahas, skripnya tuh ini gitu. Nah, terus misalnya lanjut simple present tense, terus lanjut ke grammarnya, konsep grammarnya, misalnya I, you, we, they, itu langsung verb. Terus kalau she, he, it itu verb plus s gitu. Nah, setelah kita sudah paham, setelah kita merasa yakin lesson plan kita sudah menjelaskan secara tegas, lugas dan jelas tentang simple present tense, dan kita lanjut ke dalam grammarnya. Nah, lesson plan-nya begitu. Ini secara garis besarnya. Nah, gitulah. Pokoknya pokok materi ini juga kita nggak bisa sembarangan ya gini. Kita harus tunduk sama kurikulum, kita harus tunduk sama apa saja buku yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai contoh saja simple present tense ya. Kita harus tunduk pada kurikulum juga. Jadi tergantung bukunya nih sudah masuk chapter berapa, jadi guru tuh sudah enak gitu. Nah, minggu depan ini kita menjelaskan, ya udah sisa membuat lesson plan-nya, kita menjelaskan tentang vocabulary dulu, terus kita menjelaskan konsep-konsepnya, terus baru kita ke grammar, biasanya gitu. Nah, juga yang kedua itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penerima pesan. Hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik siswanya. Masa gini, misalnya kita mengajar anak SD ya, masa kita sudah mengajari mereka vocabulary yang sangat susah buat dimengerti sama murid SD, misalnya kayak restatement, restatement, mana anak SD tahu lah restatement dulu kan. Habis itu kayak pokoknya bahasa jurnal gitu. Nah, kita harus tahu juga tuh karakteristik si siswa ini gimana. Kita harus menyesuaikan juga. Masa anak SMA juga kita masih belajar tentang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan sudah enggak level lagi tuh sama level mereka. Jadi kita tuh harus juga mempertimbangkan tentang karakteristik mereka tuh bagaimana juga. Karakteristik ini juga enggak melulu tentang pemahaman, comprehension, juga tentang keaktifan kelas. Kelasnya pasif, gimana nih supaya aktif? Kelasnya terlalu aktif, gimana supaya nggak terlalu aktif? Misal, kalau terlalu pasif, kita menggunakan game-game, misalnya game with the ball.
Kan itu mengharuskan mereka buat aktif kayak throwing the ball itu buat anak SMA misalnya ya. Terus kayak mengharuskan mereka kayak ya game-game banyak kan, mungkin teman-teman yang lain di keterampilan membuka banyak sudah mungkin berdasarkan game itu banyak banget game yang ice breaking yang buat aktifkan siswa. Terus gimana caranya buat siswa yang terlalu aktif buat supaya nggak terlalu aktif ya, itu berarti memfokuskan mereka kepada speaking mereka atau keterampilan bertanya juga sangat penting di situ supaya mereka itu bisa nggak terlalu aktif gitu. Takutkanlah mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa-siswa yang overaktif ini supaya nggak terlalu overaktif gitu. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan review atau pertanyaan-pertanyaan brainstorming. Misalnya kalau misalnya kita tuh sebelum simple present tense ini kita sebelumnya tuh pembelajaran tentang infinitive with to, misalnya kayak we are going to, misalnya kayak pakai to gitu. Jadi kita tuh harus menodong mereka, langsung menunjuk mereka, ini bagaimana pemakaian grammar infinitive with to gitu, misalnya to review atau brainstorming gitu. Coba jelaskan tentang apa itu simple present, apa itu simple present tense misalnya, gitu misalnya. Nah itu tergantung lagi ya, itu harus di dalam lesson plan itu kita harus mengaitkan dengan karakteristik, bukan hanya karakteristik komprehensif mereka, karakteristik penerimaan otak mereka, tapi juga dalam behavior mereka juga. Nah itu di lesson plan itu harus dipertimbangkan. Nah itu adalah komponen merencanakan atau prepare sebelum kita terjun di kelas. Oke, bahwa dan setelah ini kita tuh minggu kemarin tadi kita sudah memprepare lesson plan segala macam, kita sudah melihat begini ini kira-kira. Sekarang kita menyajikan penjelasannya pada hari H, kita mengajar itu, kita membuat lesson plan itu. Nah, gitu. Kita membuat lesson plan itu kan buat minggu ini. Jadi kita tuh hari H-nya itu lesson plan kita yang kepake. Nah, adalah apa yang pertama itu adalah materi penjelasan harus dikuasai oleh guru. Namanya juga guru kan. Orang yang mentransfer pengetahuan, guru bahasa Inggris. Orang yang mentransfer pengetahuan tentang bahasa Inggris kepada siswa-siswa agar siswa-siswa itu bisa mengerti bagaimana konsep-konsep bahasa Inggris, bagaimana penggunaan bahasa Inggris, apa saja vocabulary dalam bahasa Inggris gitu. Ya haruslah materi itu dikuasai oleh guru. Masa guru nggak ngerti sama konsep-konsep itu, masa malu dong siswanya yang lebih pintar ketimbang gurunya, itu loh kasarnya, begitulah kasarnya. Jadi materi penjelasan itu harus dong dikuasai oleh guru. Kita buat lesson plan juga, kita sudah belajar tentang konsep-konsepnya secara detail, bagaimana grammarnya juga, bagaimana verbnya, ya kita harus pahami dong itu agar kita bisa transfer apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami itu ke anak murid gitu. Nah, yang kedua, penjelasan harus sesuai dong dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita apa? Simpelnya bisa bahasa Inggris, simpelnya murid-murid tuh bisa bahasa Inggris. Ya jadi kita materinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu bahasa Inggris. Masa kita orang bahasa Inggris malah kita belajar tentang biologi, tentang fisik gitu. Masa kita belajar tentang energi kinetik, masa kita belajar tentang reaksi atom. Nah, kan itu nggak sesuai kan dengan tujuan pembelajaran kita, sesuai dengan subjek kita juga. Nah, juga pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pelajaran kan di kurikulum itu ada yang namanya kompetensi dasar atau namanya juga ada tujuan pembelajaran di situ. Siswa dapat memahami, siswa dapat mempraktekkan, siswa dapat berbicara bahasa Inggris segala macam. Kita harus sesuaikan juga dengan kurikulum yang sekarang. Sesuatu harus ngapain, sesuatu harus apa, tujuannya apa. Dan pada akhir pembelajaran itu kita harus sesuaikan kita harus juga menyajikan pembelajaran kita itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dalam kurikulum gitu. Nah, dan juga bukan hanya kurikulum, kita sebagai guru ya kita harus dong punya tujuan pembelajaran
dalam diri kita nih untuk anak-anak kita, bukan hanya pacu. Kalau kita pacu pada kurikulum berarti kita tuh gurunya guru mati gitu, kayak kita tuh nggak ada dasar hati buat benar-benar mengajar anak-anak kalau nggak ada gitu. Jadi harus benar-benar ditanamkan pada kita sebagai guru itu kita ngajar yang benar-benar volunteer buat pengetahuan anak-anak. Nah, ketiga, pertanyaan harus diselingi tanya jawab. Ya iya dong. Coba misalnya strike ceramah aja tanpa tanya jawab, itu pasti membuat anak-anak tuh bosan. Serius, kita nggak ada brainstorming. Makanya itu pentingnya brainstorming. Pertanyaan yang memantik buat anak-anak supaya gini lah konsepnya lah, simple present tense itu lah, berarti gini. Nah kita tuh harus bisa tanya jawab dong. Kita juga selain bukan hanya untuk memantik pengetahuan pemantik tentang pembelajaran kita juga ngetes tuh, kita juga nge-review tuh sampai mana sih pemahaman mereka, sampai mana ini sudah, apakah kita ada salah menjelaskan, pasti ada salah menjelaskan itu pasti. Jadi kita tuh harus bisa tahu sampai mana kita bisa menjelaskan itu. Nah tuh, habis itu materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna. Misalnya nggak ada manfaat dan maknanya, makanya itu kata saya penting adanya pembelajaran tentang real world. Misalnya kita terus-terusan tentang grammar itu yang ada malah pusing mereka. Jadi ada namanya konsep belajar real world. Jadi namanya juga real world. Itu kita tuh harus bisa memasukkan vocabulary, frase-frase tentang yang sesuai dengan real world mereka gitu. Nah, misalnya kayak apa ya? Misalnya kita tentang komplain di restoran atau komplain di store gitu. Jadi kita tuh harus memasukkan vocabulary atau frase-frase kayak could I speak to your manager gitu kan, tentang komplain ya. Could I speak to your manager atau apa ya? I want can you give me a menu atau one coffee please, pakai please misalnya gitu. Jadi kita tuh harus bisa membuat masukan real world yang ada benar-benar yang pasti kepake dalam real world-nya itu, frase-frasenya itu. Makanya itu penjelasan itu harus bermakna juga, nggak selalu sepenuhnya tentang kaku gitu. Nah, oke. Penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Itu sudah saya jelaskan tadi dalam tadi. Itu penjelasannya harus disesuaikan dong dengan kemampuan siswa. Misalnya siswanya anak SD masih sih kita menjelaskan tentang vocabulary yang jurnal gitu, apa segala macam, restatement segala macam, kan belum mengerti ya anak SD ya. Kita harus sesuaikan dong dengan kemampuan siswanya. Juga anak SMA masa tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, kayak gitu aja. Nah kita tuh harus sesuaikan dong dengan kemampuan siswanya, apa yang pas gitu. Nah jadi kurikulum di buku-buku kurikulum yang buku-buku yang sudah disediakan oleh pemerintah itu pasti sudah disiapkan. Tapi nggak tentu loh. Misalnya ada kejadian misalnya kayak anak SMA, tapi masih pemahaman tentang bahasa Inggris sangat minim gitu. Jadi kita tuh emang benar-benar sebagai guru tuh harus benar-benar ya udah kita mulai dari awal aja gitu. Jadi ya itulah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan oh iya, dalam kurikulum mereka itu kan ada yang namanya ini ya, apa namanya tuh? Saya lupa namanya. Pokoknya kita tuh kayak mereview balik apa saja sih kemampuan mereka ini, bagaimana sih kemampuan mereka itu. Jadi kita bisa membuat, misalnya sudah naik kelas, kita bisa paham nih sama karakteristik anak-anak itu bagaimana gitu. Saya lupa namanya itu apa. Oke, menjelaskan disertai dengan contoh. Ini yang penting, sangat penting. Dengan contoh, misalnya kayak tadi simple present tense. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang vocabulary kayak apa tadi, studying, kayak apa sih namanya, studying, terus praying, terus driving. Berarti kita tuh harus contohnya misalnya kayak studying, so itu present tense. Simple present tense kayak study, pray, sama drive. Jadi I
study every night. Nah, gitu. Terus kayak she pray karena she jadi pakai s, prays every night. Nah, jadi kita harus membuat contohnya juga ya, harus grammar gitu. Sama kita tuh harus memasukkan juga, kan kalau simple present tense kan tentang rutinitas ya. Jadi kita tuh harus sesuai juga contohnya tentang rutinitas. Kayak ini every night, berarti kan tentang rutinitas setiap malam. Jadi kita tuh harus memberikan contoh mereka juga. Nah, juga selain itu bisa juga study sama prank ini diberikan, misalnya kita mau menerangkan tentang vocabulary ya. Berarti kita tuh kayak membuat contoh-contoh, misalnya kayak gambar orang berdoa atau orang lagi belajar. Nah, jadi mereka tuh paham study itu apa sih artinya? Oh, belajar gitu. First language-nya. Oke. Itu komponen yang dalam penyajian penjelasan. Lanjut. Oke, aspek apa saja itu yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Pertama, first thing first is more important is bahasa yang digunakan harus jelas dan lugas. Harus jelas dong. Masa kita tuh melantur kayak apa ya, melantur kayak kemana-mana, malah penjelasan orang simple present tense kita malah menjelaskan tentang past tense gitu, malah kayak kemana-mana ya, itu kan dia jelas kan. Jadi kita tuh harus menggunakan harus jelas gitu. Makanya pentingnya micro teaching ini, kita tuh bisa pelatihan untuk menjelaskan bagaimana sih menjelaskan dengan jelas dan harus track to the point gitu. Yang kedua adalah materi yang harus dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Makanya tadi itu aspek dalam penyajian itu adalah guru harus paham dengan materi pembelajaran. Jadi kita tuh harus mempersiapkan lewat lesson plan tadi. Jadi kita harus menguasai, kita harus belajar tentang lesson plan. Kita belajar balik. Walau kita guru, kita harus belajar lagi dong. Kita pasti yang namanya juga manusia pasti ada yang lupa dong. Pasti ada yang lupa dalam detail kecil. Jadi kita harus belajar lagi. Kita harus menguasai lagi agar semua pengetahuan kita tuh bisa transfer pada anak-anak full banget gitu. Nah, yang ketiga adalah pokok-pokok penjelasan harus dijelaskan dengan contoh dan ilustrasi kayak tadi. Contoh grammar kita harus menjelaskan itu I study every night segala macam contoh. Dan ilustrasi apa ilustrasi itu banyak. Ada dengan gambar, tadi itu ada dengan miniatur atau dengan benda yang aslinya, misalnya kita belajar tentang animal, itu kita membawa animalnya langsung, itu kayak kucing, anjing atau apapun itu kita langsung. Nah, inilah this is bird, kita burung. This is cat itu kita tampilkan, kita tampilkan ke anak-anak itu gimana itu ilustrasinya. Ilustrasi itu enggak hanya melulu tentang gambar yang mati aja, banyak sekali, bukan hanya gambar aja, video bisa juga, barang yang langsung atau miniatur yang langsung bisa. Itu yang paling penting juga, agar bisa semakin paham gitu. Melakukan pengecekan dengan tingkat kemampuan peserta didik, melakukan pengecekan yaitu review setelah kita menjelaskan segala macam, bla 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 segala macam, kita harus review mereka, kita harus menanyakan mereka, apakah mereka paham, pastikan do you understand, yes I understand, langsung. Misalnya mereka tuh kan mati tuh, jangan langsung percaya mereka tuh understand, langsung tembak dengan pertanyaan-pertanyaan review. Oke, ini coba buatkan saya sentence tentang simple present tense. Terus ya, apa itu present tense? Kapan kamu memakai present tense? Itu bagaimana? Kapan kamu memakai simple present tense? Ya, jadi kita sebagai guru tuh harus ya review, kita melakukan review. Oke, itu aspek yang harus kita perhatikan dalam menjelaskan. Oke. Selanjutnya. Example. Ini misalnya kayak kita melakukan head ya, vocabulary from head. Jadi give a real photo from basket ya, atau we drove the real head to the class ya. Kita this is head. Gitu. Jadi kita bukan hanya give a real photo, but kalau mau lebih bagus lagi, bawa
kalau memungkinkan bawa itu barangnya langsung, jadi mereka tuh selain bisa melihat, bisa meraba, dan bisa mereka pakai. Ya jadi gitu. Describing place, misalnya describing place, ya describe. Oh no, this is not describing place, sorry, this is describing thing, describing in the class, like there is a chair, there is a AC, there is a whiteboard, there is what, there is a teacher. Nah, describing things or person. So jadi kita tuh harus kayak, selain kita foto, kita juga membawa langsung barangnya. Itu ini sampel untuk media ya, media pemahaman. Tapi kalau tadi itu sampelnya sudah saya jelaskan tadi. Pertama pertama adalah persiapan, yaitu prepare-nya, yaitu kita membuat lesson plan, apa saja yang akan kita bahas, segala macam, segala macam. Terus setelah itu, setelah kita selesai dengan ini, kita koreksi, kita baca lagi, kita pahami lagi, kita kuasai lagi lesson plan-nya itu. Kalau ada yang salah kita koreksi lagi. Setelah itu kita menunggu hari hanya dalam penyajian ini. Dalam penyajian itu, dalam penyajian itu kita harus benar-benar, kita harus sesuai dengan lesson plan-nya yang sudah saya jelaskan tadi, agar kita bisa sukses untuk mentransfer pengetahuan kita ini terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang keterampilan menjelaskan. Terima kasih sudah meluangkan banyak waktu untuk menonton video ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akhiri dengan salam. Terima kasih.